Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zufan Faras Muhammad dengan NIM C24012311093 dan hari ini saya akan membuat sebuah video micro teaching mengenai materi rancangan faktorial. Nah, rancangan faktorial itu apa sih? Rancangan faktorial merupakan rancangan di mana dalam satu keadaan dicobakan secara bersamaan dari dua atau lebih percobaan tunggal. Pada percobaan faktorial, selain dapat diketahui masing-masing pengaruh faktor, Eh, percobaan ini juga dapat diketahui pengaruh gabungan atau interaksi dari dua faktor yang dicobakan. Nah, rancangan faktorial ini bersifat kompleks dan tidak berguna jika kedua faktor tidak saling berinteraksi. Nah, untuk model umumnya sendiri dari rancangan faktorial ini itu adalah YIJK sama dengan mu plus eh, alfa I ditambah beta J ditambah alfa buka kurung alfa kali beta IJ tutup kurung plus eh, sigma IJK. Nah, untuk keterangannya sendiri itu YIJK merupakan nilai pengamatan, lalu untuk mu sendiri itu merupakan rataan umum, lalu alfa I merupakan pengaruh utama perlakuan faktor A dan beta J merupakan pengaruh utama kelompok faktor B. Selanjutnya yaitu alfa B alfa beta IJ merupakan pengaruh interaksi antara perlakuan dengan kelompok antar faktor A dan faktor B. Dan sigma IJ merupakan galat percobaan. Nah, eh, selanjutnya kita akan langsung menuju ke contoh soal dari rancangan faktorial ini. Nah, di sini saya sudah mempunyai satu contoh soal mengenai satu contoh soal labcom mengenai rancangan faktorial. Nah, di sini soalnya itu yaitu seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh perlakuan salinitas berbeda terhadap jumlah ikan yang berasal dari kelompok yang berbeda. Nah, di sini dapat dilihat untuk datanya sendiri itu terdapat jenis ikan, eh, lalu ada salinitas, lalu di sini ada eh, perlakuan-perlakuannya. Nah, jadi di rancangan faktorial ini jenis ikan yang O niloticus dan O goramii ini merupakan si eh, K-nya. Nah, atau merupakan si kelompoknya, kelompok si ikannya. Lalu untuk eh, salinitas 15, 20, 25, dan 30 ini merupakan perlakuan dan total itu ada 4 perlakuan dan untuk yang 88, 63, 79, dan 80 ini nih merupakan pengulangan di setiap perlakuannya itu. Misalkan di perlakuan yang ke salinitas 15 ini itu terdapat 4 kali pengulangan seperti itu. Nah, selanjutnya itu eh, cara mengerjakannya. Nah, di sini untuk cara mengerjakannya, pertama kita itu harus menjumlahkan dulu untuk si sigma YIJ-nya ini. Nah, caranya itu dengan menggunakan rumus sum. Lalu di sini kita drag untuk si pengulangannya. Sudah dapat untuk sigma YIJ pada salinitas 15 itu senilai 310. Selanjutnya ini tuh kita langsung tarik drag aja ke sebelah kanan. Dan kita sudah dapat di sini untuk eh, sigma YIJ dari kelompok ikan Oniloticus pada salinitas 15, 20, 25, dan 30 sudah didapatkan nilainya segini. Selanjutnya kita ke kelompok Ogurami. Nah, untuk Ogurami ini itu caranya sama, yaitu dengan menggunakan sum. Lalu kita drag lagi, dan kita drag lagi ke kanan. Nah, di sini kita sudah dapat untuk si
sigma YIJ dari kedua kelompok jenis ikan. Selanjutnya kita akan mengerjakan si sigma YJ-nya ini. Sigma YJ-nya itu dia jumlah dari si perlakuannya. Jadi dia itu ngedraknya itu ke samping. Nah, kita langsung aja diisi di kolom F ke-13 ini, rumusnya sama, sum, tapi bedanya itu kita ngedraknya itu dari sini ke kanan. Nah, sudah didapatkan sigma Y-nya itu 1210 untuk si kelompok Ornithopus, lalu sama dengan halnya si Ogurami, itu rumusnya sum, lalu di drag ke kanan. Nah, saya sudah mendapatkan kedua sigma YJ-nya ini. Selanjutnya itu kita akan eh, menjumlahkan si sigma YI-nya ini. Nah, untuk sigma YI-nya ini rumusnya sama, sum, tapi kita itu menjumlahkan antara sigma YIJ dengan sigma YJ. Nah, caranya itu eh, ini kita lakuin yang di salintas 15 dulu. Nah, di salintas 15 sigma YIJ-nya ini kan 310, kita klik, lalu kita eh, pencet eh, titik koma, dan kita klik lagi untuk si sigma YIJ salintas 15 pada Ogurami. Sudah didapatkan hasilnya segini untuk sigma YI di salintas 15 pada kedua kelompok ikan yang berbeda. Selanjutnya kita langsung aja drag ke kanan, dan kita sudah mendapatkan sigma YI dari masing-masing salinitas di kedua kelompok ikan yang berbeda. Nah, selanjutnya itu kita akan beralih ke sini. Nah, untuk I itu tadi merupakan perlakuan yang dimana perlakuannya itu yang ini. Jadi perlakuannya itu ada 4. Selanjutnya J. Nah, untuk J ini merupakan kelompok. Oh ya, untuk I-nya ini kita bisa merupakan kita juga bisa merupakan menggunakan formula count salinitas turun. Nah, sudah dapatkan nilainya 4. Lalu di sini J-nya itu merupakan kelompok yang di mana kelompok itu merupakan si kelompok ikan ini, si Ornithopus dan Ogurami. Nah, rumus formulanya itu adalah count A. Kenapa count A? Karena dia itu merupakan huruf, bukan angka. Jadi kita formula itu count A. Lalu kita klik aja, tambahin titik koma, dan klik lagi, tutup kurung. Nah, yang terakhir itu ada K. K itu sama, rumusnya itu count. Nah, K ini merupakan ulangan. Berarti, seperti yang tadi sudah saya bilang, ulangan itu yang ke bawah. Rumus count, kita drag ke bawah, dan tutup kurung. Sudah. Di sini kita sudah mendapatkan untuk I, perlakuannya itu ada 4, lalu untuk J atau kelompok ikan itu ada 2, dan untuk K-nya itu eh, ada 4. Ulangannya itu ada 4 kali. Selanjutnya itu adalah sigma YIJK. Sigma YIJK berarti eh, kita langsung saja menjumlahkan si rumusnya sama, sum, tapi kita jumlahinnya itu si ini, kita drag, lalu kita kasih titik koma. Jadi sigma YIJK ini jumlah dari keseluruhan eh, ulangan dan si perlakuannya itu di dalam satu kelompok ikannya gitu. Jadi kita drag dari 88 ke 76, lalu kita tambahkan titik koma, lalu kita drag lagi buat untuk si kelompok ikan Ogurami ini. Turun, dan kita sudah dapat untuk sigma YIJK-nya itu sebesar 2462. Lalu untuk sigma YIJK kuadrat itu rumusnya itu adalah eh, sum SQ, karena kan kuadrat ya, jadi sum SQ apa sum square. Nah, itu tuh kita drag yang ini.
Maaf, kita eh, klik yang ini. Karena dia sigma y IJK kuadrat, kita tutup kurung, dan maaf, salah untuk dragnya itu kita sum SQ, kita drag lagi yang ini, titik koma, yang ini. Kita sudah dapat untuk sigma y IJK kuadratnya sebesar 19.000, 193.000, lalu untuk sigma y IJ kuadratnya. Itu sama rumusnya sum SQ, tapi kita drag itu bagian ini, dan yang bagian ini. Nilai sigma y IJ-nya saja. Sudah dapat, selanjutnya sama, sigma YJ kuadrat, rumusnya sum SQ, lalu kita drag, kita klik ini, titik koma, ini. Karena yang kita cari itu adalah sigma YJ kuadrat. Sudah dapat, maaf, sigma YI kuadrat itu berarti yang di drag itu yang ini, yang di bawah sini, oke. Selanjutnya yang terakhir itu sigma YJ kuadrat, nah baru yang ini, yang itu. Sudah. Kita sudah dapat ini untuk komponen-komponennya. Selanjutnya kita akan menghitung FK. Untuk FK sendiri itu rumusnya itu adalah sigma YJK kuadrat per IJK. Jadi sigma YJK ini lalu kita kuadratkan per buka kurung I bintang J bintang K. Kita sudah dapat untuk nilai FK-nya. Selanjutnya ini kita langsung masuk ke nilai derajat, ke tabel sidik ragam. Nah, untuk DB sendiri ini itu dia itu rumusnya adalah IJ I dikali J min 1. Berarti buka kurung I dikali J minus 1. Selanjutnya untuk yang A itu rumusnya itu I min 1. Lalu untuk yang DBB itu rumusnya J min 1. Lalu untuk yang DBAB itu dia rumusnya I dikurang 1 dikali J dikurang 1. Untuk lebih gampangnya kita langsung aja. eh, I dikurang 1 itu kan hasilnya 3. Lalu J dikurang 1 itu kan hasilnya 1. Nah, lalu untuk DBS-nya itu, dia itu adalah I dikali J dikali K min 1. Saya dapatkan hasilnya 24. Dan untuk totalnya itu I dikali J dikali K minus 1. I dikali C dikali K minus 1. Oke, sudah dapat hasilnya 31. Untuk DB-nya sudah selesai. Selanjutnya kita langsung ke JK. JK itu, yang pertama itu JKP, itu dia itu rumusnya sigma YIJ kuadrat per K, nah, kita tambahkan itu, buka kurung tutup kurung dulu. Sigma YIJ kuadrat per K dikurang FK. Nah, sudah dapat hasilnya segini. Selanjutnya untuk JKA. JKA itu rumusnya adalah sigma YI kuadrat dibagi J dikali K. JKA. Sigma sigma YI kuadrat bagi J dikali K berkurung minus FK.
Jadi ini rumusnya, buka kurung K, sigma y kuadrat per buka kurung J dikali K atau kurung 2 kali dikurang SK. Lalu untuk JKB-nya, JKB-nya sama rumusnya itu sigma Y, eh, sigma YJ kuadrat per buka kurung lagi, bedanya di sini yaitu I dikalikan, I dikalikan, tutup kurung 2 kali dikurang SK. 55,125. Selanjutnya itu eh, dan hitung JKAB. JKAB itu rumusnya adalah eh, JKP dikurang JKA dikurang JKB. JKP dikurang JKA dikurang JKB. Sudah dapat hasil segitu. Dan itu untuk JKS itu rumusnya JKT. Oh ya, sebelumnya mencari JKS, kita mencari JKT terlebih dahulu. Rumusnya itu adalah sigma YIJK kuadrat dikurang FK. Hasilnya sekian. Dan untuk JKSA baru kita hitung rumusnya itu JKT dikurang JKP. Sudah dapat. Selanjutnya itu kita mencari KT atau kuadrat tengah. Nah, untuk KTP itu rumusnya adalah JKP per DBP. Nah, karena ini rumusnya itu sama, untuk KTA itu JKA dibagi DBA, KTB itu JKB dibagi DBB, lalu untuk KTAB itu rumusnya JKB dibagi DBB, itu kita langsung aja drag ke bawah sampai ke KTAB saja. Maaf, maksudnya sampai ke, ya, sampai ke KPS. Nah, sudah dapat nilainya. Jadi untuk masing-masing rumusnya itu sama, yaitu JK si SK dibagi DB-nya si SK. Selanjutnya itu untuk F hit itu kita mulai dari si eh, SK-nya itu dari yang A. Nah, rumusnya itu adalah eh, si KT SK-nya itu dibagi dengan KTS, selalu dengan KTS. Jangan lupa, karena selalu dibagi dengan KTS, jangan lupa kita string, lalu enter. Nah, langsung aja kita drag sampai ke si SK yang AB atau F hit yang AB. Sudah dapat nilainya sekian. Lalu untuk F-tab-nya. Untuk F-tab-nya itu kita menggunakan rumus FinV. Nah, FinV lalu untuk si SK-nya, SK-nya itu kita menggunakan 95%. Jadi di sini kita pakai 0,05 di koma. Terus kita pakai si DB-nya si SK. Jadi kalau misalnya F-tab A, berarti DB-nya itu DBA, titik koma DBS. Nah, ini selalu yang terakhir itu DBS. Jadi kita string lagi, lalu enter. Nah, sama untuk F tab yang B, itu dia itu pakai SK 95%, titik koma DBB, lalu titik koma DBS. Jadi ini kita langsung drag aja ke bawah. Sudah dapat untuk hasilnya. Selanjutnya itu kita akan membuat kesimpulan dan interpretasi, di mana kesimpulan dan interpretasinya ini apabila F-nya itu lebih besar dari F-tab, maka dia itu tolakan 0. Lalu apabila dia F-nya itu kurang dari F-tab, maka dia itu gagal tolakan 0. Nah, di sini untuk yang ada 3 kesimpulan dan interpretasi. Yang pertama itu ada perlakuan, kelompok, dan interaksi. Untuk yang perlakuan, yaitu kita pakai yang ini. F-hit yang 0,8027 dan FTP itu 3,0088. Nah, itu kan berarti dia F-hitnya itu eh, kesimpulannya itu dia F-hit kurang dari F-tap. Maka bisa
Simpulkan kalau dia itu tolak, em, maaf, gagal tolak nol. Nah, jadi bisa kita interpretasikan bahwa berdasarkan SK 95% dapat diketahui bahwa tidak ada perlakuan salinitas yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan. Selanjutnya untuk yang kelompok. Kelompok ini dia itu eh, yang ini 0,4 dengan 4. Berarti dia itu juga F-nya kurang dari F-tab. Yang artinya itu dia juga gagal tolak nol. Untuk interpretasinya berdasarkan SK 95% dapat diketahui bahwa tidak ada perlakuan salinitas. Maaf, tidak ada kelompok. Karena ini kelompok ya. Tidak ada kelompok jenis ikan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan. Lalu yang terakhir itu adalah interaksi. Interaksi berarti dia yang ini, yang 3,2 dengan 3,0. Di sini kita bisa ketahui bahwa F-nya itu lebih besar dari F-tab. Maka bisa kita simpulkan bahwa dia itu merupakan tolak. Untuk interpretasinya sendiri yaitu berdasarkan SK 95% dapat diketahui bahwa eh, perlakuan salinitas di faktor A dan jenis ikan di faktor B saling berinteraksi karena dia tolak nol. Nah, ini untuk cara pengerjaan, kesimpulan, serta interpretasinya. Nah, untuk membuktikan ini semua, apakah tabel sidik ragam kita itu benar atau tidak, kita bisa ke sheet 2 untuk melakukan menggunakan data analis. Caranya itu kita langsung ke, sebentar. Nah, kita langsung ke data, ke data analis. Nah, di sini kita pakai yang with, with replication, lalu oke. Nah, di sini untuk input range itu kita input dari sini perlakuan salinitas ke bawah, include ke kelompok ikan dan juga pengulangannya. Lalu kita ini. Dan untuk row per sampelnya, pengulangannya itu sebanyak 4 kali. Berarti row per sampel itu adalah 4. Dan di sini kita output range kita pilih aja di sini. Oke. Nah, di sini bisa kita eh, dapatkan untuk tabel ANOVA-nya itu, nih, kita copy ya. Lalu kita pindahkan ke sini. Nah, di sini bisa kita samakan bahwa untuk yang SKA-nya itu dia itu nilainya sama 3, lalu 295,125 untuk JK-nya, dan untuk MS-nya, untuk MS-nya itu
atau di sini itu KT pada tangannya itu sama 98,375. Lalu untuk FIT-nya itu sama 0,802 sekian. Lalu untuk untuk FTP itu juga sama 3,0088. Di sini juga 3,0087. Kita bulatkan jadi 3,088. Lalu selanjutnya untuk yang SK yang B, itu yang sampel. Nah, di sini untuk DB-nya sama, satu. Untuk JK-nya itu sama, 55,125. Untuk untuk KT-nya juga sama, 55,125. Lalu untuk FIT-nya itu juga sama, 0,4498. Lalu untuk FTP-nya itu juga sama, 4,259 sekian. Dan untuk yang SKAB, itu yang ini, interaction. Jadi sini kita bisa kasih ini itu yang K. Sorry, ini itu yang B. Melakukan SK yang B. Ini itu yang A. Lalu ini tuh yang interaksi itu berarti yang AB. With ini itu berarti yang S sisa. Nah, untuk yang AB itu eh, di sini sama untuk DB-nya itu sama 3. Untuk JK-nya itu juga sama 1.200,125. Untuk KT-nya itu juga sama 400,0417. Untuk FIT-nya itu juga sama 3,6 sekian, 3,26 sekian. Lalu untuk FTP itu juga sama 3,0084 sekian. Nah, yang terakhir itu yang kemudian itu ada S. S-nya itu sama, DB-nya itu 24, JK-nya itu 2941,5, lalu untuk KT-nya itu 122,56 sekian, dan untuk totalnya itu sama 31 dan 4.591,875. Nah, jadi setelah kita cek memakai data analisis itu benar dengan perhitungan yang kita hitung secara manual menggunakan formula. Kalau misalkan eh, hasilnya itu sama, berarti memang cara pengerjaannya itu juga sudah benar gitu untuk kesimpulannya. Jadi menggunakan data analisis ini sebagai patokan kalau kita ingin memastikan dari perhitungan manual kita itu sudah benar apa belum sih gitu. Nah, mungkin itu saja untuk micro teaching mengenai rancangan faktorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa mengedukasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.